Jangan sampai kita menyalahkan asap gitu kan, tapi tidak pernah mencari apinya. Yang kita salahkan asap, tapi tidak pernah mencari akar masalah sebenarnya. Nah, karena itu tema yang akan kita bahas pada hari ini sebenarnya itu mencari akar masalah sejarah sejarah kependudukan Zionis Yahudi itu ya di Palestina. Saya berusaha untuk mencari membiasakan kalimat walaupun nggak salah sebenarnya. Beberapa teman mengkritik ya. Jadi tidak menyebutkan Israel karena Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam, tapi dalam terminologi sekarang saya kira tidak bisa disalahkan ketika ada yang menyebut Israel. Dalam konteks Israel itu artinya adalah sebuah entitas penduduk bangsa dan sekarang sudah menjelma menjadi sebuah negara ya, dan bukan dimaksudkan Nabi Yakub ya, sama seperti nama seseorang ya, Sulaiman gitu kan yang mungkin dia adalah pengamat gitu kan, atau mungkin yang mengkritik Islam, tapi bayangan kita ketika menyebut Sulaiman bukan Nabi Sulaiman gitu kan. Jadi nggak salah juga kalau mengatakan menyebut Israel gitu ya. Israel di sini maksudnya bukan Israel untuk julukan Nabi Yakub alaihissalam, tapi Israel dalam konteks sebuah bangsa, sebuah state yang sekarang dianggap negara, yang mencaplok negara Palestina sebagaimana kita paham. Oke, baik. Bicara tentang Yahudi ya, ini panjang. Tapi menarik gitu ya, karena sebentar, saya pernah nulis buku ya. Ini panjang dan menarik maksudnya apa? Datanya relatif lengkap. Saya belum menemukan sejarah, kisah sebuah bangsa, sebuah entitas, sebuah penduduk gitu kan, sebuah masyarakat yang begitu detail riwayatnya, begitu banyak disebut dalam kisah, baik dalam literatur Islam maupun literatur non-Islam gitu kan, selain bangsa Yahudi dalam kurung Bani Israel ini ya. Sehingga dari dulu saya tergelitik bahkan ingin membuat buku ya, kalaulah Kiai Haji Zainuddin, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, tokoh NU dulu pernah nulis Palestina dari masa ke masa gitu ya. Nah, saya kepikir untuk nulis Yahudi dari masa ke masa, dari zaman cikal bakal munculnya, kemudian zaman para nabi dulu begitu luar biasa ya, disebutkan dalam Al-Quran. Inda Rasul, ketika pada masa Rasul itu juga jelas banget riwayatnya, banyak banget gitu ya. Kemudian pada masa keemasan Islam itu juga kita ketahui ya bagaimana kondisi mereka di masa kekhalifahan Bani sebut saja dari kekhalifahan Al-Khalifah Rasyidin misalnya ya. Khalifah Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Abbasiyah, dan kemudian Turk Utsmani ya, sampai kemudian runtuhnya Turk Utsmani. Zaman-zaman tersebut itu jelas ada, dan kondisi mereka sekarang juga kita tahu kondisinya ya. Bahkan yang menarik lagi justru nasib dan kondisi Bani Israel atau Yahudi ini justru dijelaskan juga oleh baginda Rasul ya sampai kemudian hari kiamat. Jadi akhir hayat, akhir atau ending kisah dari Bani Israel atau Yahudi ini itu sudah dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Indonesia kan nggak tahu. Kita nggak tahu akhirnya nanti gimana gitu kan. Apakah tetap karena ada juga beberapa penulis yang membuat semacam telah futuristik gitu kan, bahwa 50 tahun ke depan Indonesia ini akan terpecah menjadi 5 negara gitu kan, dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi itu kan hayalan futuristik kita saja. Tapi Yahudi itu jelas ada hadisnya gitu kan, yang menjelaskan akhir hayat mereka itu seperti apa. Dan sekarang kita sedang meniti, sedang melihat dan meniti jalan itu. Jalan skenario yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Nah, ini luar biasa gitu kan, detail lengkap gitu kan, sangat-sangat mungkin bisa kita telusuri ya. Bang, error bang, YouTube bang. Oke, baik.
Kita mulai dari cikal bakalnya kan. Kita mulai dari cikal bakal Bani Israel ini. Kata Israel ya, kata Israel ini merujuk pada Nabi Yakub. Jadi Ibrahim dulu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dalam banyak kisah disebutkan, misalnya dalam buku Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya ya, ini saya punya versi terjemahnya, kisah para nabi yang mengisahkan 31 nabi dari Nabi Adam hingga Isa. Jadi bukan 25 tapi justru 31 ya, beliau menuturkan ya, karena jumlah nabi itu kan tidak hanya 25 tapi 124.000 orang. Sebagian dikisahkan, sebagian lagi tidak. Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu punya beberapa orang anak. Ya, tapi yang terkenal kan dua. Ismail dan Ishak. Saya sebutkan Ismail dan Ishak dulu, maka karena ya Ismail lahir lebih dulu baru kemudian Ishak alaihissalam. Nah, dari Ismail ini kita ketahui sejarahnya, diantarkan oleh ayahnya Ibrahim di Makkah. Kita tahu sejarahnya. Diantarkan oleh ayahnya ke Makkah ya, bersama dengan ibunya Siti Hajar pada waktu itu ya. Kemudian ada cerita tentang Zamzam ya. Kemudian lalu Ismail ini beranak pinak begitu kira-kira ya, berkembang ya, keturunan, dan itu menjadi semacam cikal bakal adanya penduduk di daerah Makkah dan sekitarnya ya, keturunan Nabi Ismail. Di antara keturunan Ismail ini ada namanya Adnan ya. Adnan yang melahirkan keturunan sekian namanya Quraisy, dan Quraisy ini menurunkan keturunan namanya Hashim, dan Hashim ini melahirkan keturunan Rasulullah SAW. Jadi clear bahwa Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail AS. Nah, ini Ismail. Nah, adapun Ishak, dia berdiam di daerah Kanaan ya, di daerah, kalau dulu kan Palestina kan belum ada nama Palestina, belum ada pada waktu itu ya, karena dia tergabung dalam wilayah Syam. Nama Palestina ini kan muncul mungkin belakangan ya, mungkin setelah zaman kemasan Islam ya, baru ada istilah ini yang kemudian dipatenkan lagi. Ada yang mengatakan nama ini diambil dari bahasa Yunani, wallahu alam ya, Palestina ya. Tapi yang jelas waktu itu di zaman Nabi Ishak belum ada. Nabi Ishak ini melahirkan keturunan, di antara adalah Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub. Riwayat mengatakan Nabi Ishak ini punya dua orang anak, yaitu Yakub dan Esau. Ya, Yakub dan Esau. Nah, awalnya Esau ini atau yang akan diangkat menjadi pengganti Nabi Ishak alaihissalam ya. Namun kemudian gagal. Bukan gagal, maksudnya justru yang menjadi nabi adalah Yakub. Ini panjang ceritanya ya. Bahkan dalam kisah-kisah Israiliyat kalau kita baca, Nabi Ishak itu salah doa ya. Jadi mestinya yang didoakan adalah Esau untuk jadi nabi, tapi justru yang dipegang kepalanya didoakan adalah Yakub, anaknya yang disayang oleh istrinya pada waktu itu. Justru sehingga yang jadi nabi setelah Nabi Ishak adalah Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini, ya Alhamdulillah, ulang nggak masuk bang. Nabi Yakub ini punya beberapa orang istri. Ya, tapi yang terkenal, wallahu alam ya, ada mengatakan 4, tapi dalam literatur bacaan saya 2. Nabi Yakub ini ya, punya 2 orang istri. Nah, dari 2 orang istrinya ini dia memiliki 12 orang anak, sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf. Dalam surah Yusuf Allah berfirman, "Idz qala Yusuf li abihi", ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, saya melihat dalam mimpi, melihat ahada asyara kaukaba 11 planet, 11 bintang, wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, ra'aituhum li sajidin, sujud kepadaku." Jadi kalimat ahada asyara kaukaban ini ditafsirkan oleh para ulama dan berdasarkan takwil mimpi Nabi Yusuf sendiri, itu artinya 11 saudara Yusuf. Ya,
11 orang saudara Yusuf. Jadi Yakub ini punya anak 12 orang, Yusuf diantaranya. Kita tahu cerita tentang Nabi Yusuf ya, silakan rujuk dalam surat Yusuf. Detail tuh dari awal sampai akhir. Barangkali satu-satunya surat yang mengisahkan utuh satu orang nabi ya Yusuf. Ya. Ada surat Ibrahim, tapi isinya bukan tentang Nabi Ibrahim semata. Ada surat siapa lagi? Yunus, tapi isinya bukan tentang Nabi Yunus saja. Ada surat apa ya? Surat Hud ya, surat Maryam, tapi isinya bukan satu sosok, tapi Yusuf ini utuh. Ya, utuh. Bang. Bang ulang, Bang. Nah, kisahkan ya bagaimana Yusuf alaihissalam ini rahimakumullah dibully gitu ya oleh adik-adik, oleh saudara-saudaranya yang puncaknya beliau dibuang di sumur. Kita tahu ceritanya. Dari sumur ini kemudian diselamatkan oleh musafir ya. Oleh musafir ini akhirnya dijual belikan di Mesir, dibawa ke Mesir dan dibeli oleh seorang pejabat Mesir, Al-Aziz ya, seorang pejabat, dan terjadilah peristiwa yang kita kenal dalam sejarah ya, bagaimana Yusuf alaihissalam ini digoda oleh seorang wanita yang merupakan istri dari penguasa Mesir ini atau pejabat Mesir ini ya. Dan puncaknya Yusuf kemudian dipenjara. Coba diulang, nggak masuk ini. Dipenjara ya, dan kemudian akhirnya dia karena berhasil menakwilkan mimpi raja pada waktu itu. Kemudian dan sebaliknya, kalau penguasa di zaman Nabi Musa itu dia penindas, Firaun, penguasa yang didatangkan dari negeri lain. Wallahu alam. Ini sebagian analisa saja ya. Nah, pada zaman inilah Bani Israel tadi itu yang hijrah dari Palestina ke Mesir ini berada dalam penindasan. Ya, karena sikap mereka yang mencerminkan karakter-karakter yang buruk, mengkhianat, lalu kemudian suka ingkar janji ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka berada dalam masyarakat nomor 2 lah, atau satu tingkat di atas budak gitu ya. Dia tersisihkan oleh Firaun. Sampai akhirnya Firaun ini bermimpi bahwa ada api yang menyambar istananya ya. Dan ini ditakwilkan bahwa kan ada seorang anak muda ya yang lahir dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya, Firaun. Maka diinstruksikan oleh Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki, ya. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya, jamaah. Allah menunjukkan kekuasaannya di tengah kekuasaan Firaun yang luar biasa, di tengah kekuasaan Firaun yang mengatakan saya Tuhan kalian yang paling tinggi gitu kan, ana rabbukumul a'la. Nah, Allah menunjukkan kekuasaannya yang lebih, yaitu dengan lahirnya Nabi Musa yang tidak tersentuh oleh kekuasaan Firaun. Ya, skenarionya ketika Nabi Musa lahir, maka Allah SWT memerintahkan kepada ibu Nabi Musa ini ya, untuk anik zifihi fit tabut ya, dan dimasukkan dalam sebuah kotak ya, walqihi fil jammi kemudian ditaruh di sungai ya, dihanyutkan di sungai Nil pada waktu itu. Hanyutlah bayi Musa ini rahimakumullah, dan qadarullah dia nyangkut di pohon tempat pemandiannya keluarga Firaun. Nah, Allah sudah menyiapkan ya seorang ibu ya yang baik, yang muslimah untuk menyelamatkan Musa alaihissalam. Nah, makanya skenario Allah itu kan seperti kita main sepak bola gitu kan. Tuk 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 dilempar sana ya. Musa lahir dihanyutkan, sudah ada yang sudah ada yang kalau bahasa Melayu itu nyadangin gitu ya, sudah siap, sudah nyiapin gitu ya. Allah sudah siapkan sosoknya Asia Asia binti Muzahim yang merupakan tanda kutip ya gundiknya Firaun ya, istri Firaun yang tidak disentuh ya, hanya sebagai pajangan saja, muslimah. Hiya muslimah. Diabadikan Allah dalam surah At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Contoh orang yang beriman itu adalah istri Firaun ini. Allah menggunakan kalimat imra'ah. Imra'ah ini bukan istri, maknanya bukan istri yang sebenarnya gitu kan, tapi semacam istri pajangan gitu kan, yang tidak disentuh oleh Firaun. Sebagaimana juga Zulaikha itu disebutkan Al-Quran juga dengan imra'ah sebagai istri pejabat, tapi bukan istri yang sebenarnya gitu kan, sebagai pajangan sehingga dia masih dalam keadaan suci.
Nah, Asia juga demikian ya, diselamatkan dan kemudian hiduplah Musa kecil ini dalam istana Firaun dengan segala fasilitasnya. Maka tumbuhlah dalam Musa ini tumbuh fisik dengan bagus, fisik yang kuat gitu kan. Sampai satu saat dia merasa bahwa dirinya berada dalam kekuasaan Firaun ini, dan suatu saat ada orang yang berkelahi gitu kan, min syi'atihi, yang salah satu dari keluarga Firaun ini ya, satu lagi dari keluarga Bani Israel. Maka Musa datang untuk melerai. Karena ini orang bandel kira-kira, maka dipukullah orang dari kalangan Firaun, dipukul, mati gitu ya. Maka dalam Al-Quran Musa itu disebut dengan Al-Qawiyyu Al-Aziz ya, Al-Qawiyyu Al-Amin. Jadi julukan Nabi Musa itu di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Qawi, orang yang kuat gitu kan, orang yang kuat, lagi Al-Amin, lagi bisa dipercaya gitu kan. Nah, jadi kuat dan kemudian bisa dipercaya. Baik. Dan keesokan harinya ya, orang yang berantem tadi dari Bani Israil tadi berantem lagi dengan orang lain. Musa datang ingin melerai, kata yang satunya, apakah engkau ingin membunuh saya sebagaimana engkau telah membunuh ya, teman saya yang kemarin? Maka virallah di Mesir bahwa Musa telah membunuh seseorang ya. Musa telah membunuh seorang, dan sampailah berita itu kepada Firaun ya. Maka digabarkan kepada Musa, wahai Musa, hendaklah engkau melarikan diri, kalau tidak engkau akan ditangkap oleh Firaun dan dihukum. Maka kaburlah Musa, dilari ke sebuah tempat belakang dikenal dengan Madian. Di situ bertemu dengan seorang laki-laki, Syekhun Kabir ya, dan dia menikah dengan salah seorang di antara putri Syekh tersebut ya. Kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan dia mendapatkan wahyu ya, untuk mendakwai Firaun, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Maka dia datang ke Mesir kembali dan mendakwai Firaun ini ya. Dan seperti yang kita duga, seperti kita ketahui, Firaun justru membangkang. Bahkan terjadilah perang begitu kira-kira ya, antara Musa dengan tukang sihirnya Firaun. Dan begitulah seterusnya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa ini, dan ini puncaknya ya, untuk meninggalkan Mesir. Larilah Musa dan Bani Israel seluruhnya meninggalkan Mesir menuju ke sebuah tempat yang belakangan ini kita kenal dengan Al-Ardul Muqaddasah ya, daerah Baitul Maqdis, Palestina dan sekitarnya ya. Ini cerita tentang Nabi Musa lewat laut ya, dan skenario memang begitu. Padahal kalau pengen ke Palestina itu nggak mesti lewat laut, bisa lewat Rafah, perbatasan Rafah. Kita ketahui langsung ke Gaza. Nah, tapi enggak, skenario-nya enggak, dia harus lewat laut untuk menenggelamkan Firaun. Kalau Musa ini lari melewat perbatasan Rafah menuju ke Gaza, ya beda ceritanya ya, Firaunnya nggak mati. Maka terjadilah proses kisah pembelahan laut tersebut, tenggelamlah Firaun, dan Nabi Musa terus melakukan perjalanan menuju ke Palestina. Namun sayang, ketika mereka akan masuk, hanya pelemparan batu saja, demikian ceritakan ya. Bani Israel ini diajak oleh Musa, ayo kita masuk, udkhuluha, masuk. Apa kata Bani Israel? Nah, ini karakter basic Bani Israel. Mereka adalah orang-orang yang penakut, orang-orang yang suka berkhianat gitu ya. Kata mereka apa? Ya Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila fa inna hahuna qaidun. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, idhab anta wa rabbuka faqatila, dan berperanglah. Jadi kalau udah menang nanti kasih tahu kami ya. Fa inna hahuna qaidun, kami duduk di sini nunggu gitu ya. Dan Allah menghukum mereka 40 tahun lamanya mereka tertatih-tatih di padang pasir Sahara, tidak bisa masuk ke Palestina, sampai kemudian Nabi Musa meninggal dunia, mereka tidak bisa masuk ya. Allah memberikan rezeki kepada mereka berupa manna wa salwa ya, berupa sejenis burung dan madu, makanan pokok mereka waktu itu ya. Dan mereka terus minta bawang, minta cabai, minta macam-macam gitu kan. Jadi nggak pernah puas dengan kenikmatan Allah tersebut. Nah, ketika Nabi Musa meninggal dunia, mereka tetap terkatung-katung di antara padang pasir Sahara menuju ke Palestina tersebut ya. Akhirnya Allah menurunkan nabi mereka namanya Yusha bin Nun ya, dan mereka pun berhasil masuk ke Palestina. Nah, karir mereka, kekuasaan mereka terus menanjak sampai Allah kemudian menurunkan kepada mereka seorang nabi, Nabi Daud alaihissalam, lanjut ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada masa dua nabi inilah Bani Israel itu mengalami puncak kejayaan, menguasai
kawasan Timur Tengah pada waktu itu yang membentang dari Sungai Efrat di daerah Irak ya, sampai kemudian sebelah kanan itu Sungai Nil. Inilah negara impian yang mereka ingin ciptakan sampai hari ini ya. Dan kisah berlanjut ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia ya, pelan tapi pasti mereka terus merosot. Dan saya ingin ringkas saja waktu kita mepet, mereka pun akhirnya pindah dijajah oleh satu negara ke negara yang lainnya ya. Jadi selepas Sulaiman alaihissalam ya, mereka berada dalam kekuasaan negara-negara lainnya gitu ya. Dan Palestina ini sempat terbelah menjadi dua ya. Bagian utara beribu kota di Samaria, ini dikuasai oleh mereka yang menamakan dirinya Israel, dan yang bagian selatan termasuk Gaza ini dikuasai oleh kelompok yang namanya Yehuda. Jadi sempat terbelah menjadi dua. Dan belakangan ya, di abad ke sekitar 500 atau 600 sebelum Masehi ya, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kerajaan Yahudi ini hancur ya lewat tangan kerajaan Babilonia ya, dengan raja yang terkenal Nebukadnezar yang terkenal itu ya. Dan ini diabadikan dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka diusir ya dari Palestina, dari Yerusalem. Bahkan sebagian dari mereka dipenjara di Babilonia, kerajaan Babilonia, dan menjadi budak. Budak ya. Sampai kemudian ketika kerajaan Babilonia ini ya, berperang melawan kerajaan Persia, maka Persia berhasil meruntuhkan kekuasaan Babilonia dan bangsa Israel dilepaskan dan mereka kembali diizinkan masuk ke daerah Palestina. Ya. Sampai akhirnya kerajaan Persia ini ditaklukkan lagi oleh kerajaan Yunani ya. Yunani, dan orang-orang Israel nih juga kembali berada dalam kekuasaan Yunani. Jadi dilempar begitu ya, dari Babilonia ke Persia masuk ke Yunani. Bahkan dalam kekuasaan bangsa Yunani inilah Yahudi itu mengalami penindasan sampai pada akhirnya mereka dilarang menggunakan bahasa Ibrani. Kitab-kitab suci mereka ditulis dengan bahasa Yunani ya, pada waktu itu. Nah, jelang kelahiran Isa atau sekitar abad ke-200-an sebelum Masehi ya, Yunani dikalahkan oleh Romawi. Maka kembali Palestina berada dalam kekuasaan Romawi. Jadi Babilonia, Persia, Yunani, Romawi. Nah, pada masa kekuasaan Romawi inilah Nabi Isa lahir, dan kemudian Yahudi dibolehkan berada di daerah Palestina dan sekitarnya ya. Dan ketika Nabi Isa lahir ya, mereka sempat orang-orang Yahudi ini sempat melakukan perlawanan melawan Romawi, tapi tidak sanggup. Bahkan mereka tetap mendapatkan tekanan ya. Ada yang mengatakan mereka dalam kebimbangan pada waktu itu ya untuk menerima ajaran Nabi Isa alaihissalam ya. Tapi di satu sisi mereka tetap berada dalam kekuasaan Romawi ya. Jadi ajaran Yesus, ajaran Isa alaihissalam justru ditolak oleh para rabi dan rahib Yahudi ini sendiri ya. Nah, satu hal yang saya lupakan, sebelum lahirnya Nabi Isa tidak berselang lama itu ada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya yang juga membawa ajaran murni tauhid, tapi juga mereka tolak, bahkan mereka berkhianat sampai akhirnya Nabi Yahya dibunuh gitu kan di atas sebuah batu di daerah Palestina. Nabi Zakaria ayahnya digergaji gitu kan oleh pemerintah setempat waktu itu, didukung oleh orang-orang Yahudi. Nah, pemberontakan terus berlangsung ya, akibatnya Palestina dihancurkan dan dijadikan area bebas Yahudi ya. Tidak boleh Yahudi berada di Palestina ini ya, mereka diusir dan mereka menjadi masyarakat yang diaspora ya, ke penjuru wilayah. Sampai kemudian ketika Romawi menjadikan kekuasaannya di tahun ketika berdirinya Hagia Sophia ya, sekitar abad ke-300-an Masehi ya, 300 sekian belas Masehi, menjadikan pusat kekuasaan Romawi di Konstantinopel dan menjadikan agama Nasrani sebagai agama negara dan bukan agama Yahudi.
Ya, saat itulah ya, menjelang inilah Nabi Muhammad lahir. Ya, sekitar abad 500 Masehi, ya, 500 sekian Masehi Nabi Muhammad lahir. Nah, orang Yahudi masih terpencar ke berbagai wilayah pada waktu itu. Nah, disinilah menariknya. Orang-orang Yahudi tadi berdasarkan riwayat yang mereka dapatkan dari kitab suci yang mereka miliki, ya, mereka yakin bahwa akan ada nabi akhir zaman yang muncul di daerah kota yang terletak bainal aswadain, yang terletak di antara dua bukit hitam, ya. Bainahuma nakhla, di dalamnya ada nakhla, ada kebun kurma, dan ini persis seperti petunjuk yang didapatkan oleh Salman Al-Farisi. Nah, kita pernah bahas kisah tentang Salman Al-Farisi, jemaah, ya. Bagaimana beliau melakukan pengembaraan dari Persia di kota Jayun, naik kemudian daerah Irak, lalu ke Damaskus, sempat ke Turki, dan kemudian balik ke Madinah, ya. Maka orang-orang Yahudi ini mencari negeri, kota yang mirip dengan atau sama dengan yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Dan ketemulah Yathrib. Mereka pun ke Yathrib. Ada 3 kabilah Yahudi di Yathrib, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraiza. Nabi pun lahir, diutus oleh Allah hijrah ke Madinah. Mestinya mereka lah yang pertama kali mengimani Muhammad Rasulullah SAW. Karena mereka lah orang yang pertama kali paham tentang kedatangan Nabi akhir zaman ini. Namun sayang, karena sifat hasad mereka, iri mereka, dan menganggap bahwa Muhammad Rasulullah bukan dari kalangan Yahudi, mereka menolak. Maka riwayat mereka di masa Nabi, saya tuliskan detail dalam buku saya ini, ya. Akhir hayat Yahudi di masa Nabi, ya. Karena pengkhianatan mereka satu persatu diusir oleh kaum muslimin. Pertama yang berkhianat Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan puncaknya Bani Quraiza. Sehingga di zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab dinyatakan Makkah Madinah itu clear dari orang Yahudi. Nah, kita pindah ke fase berikutnya di masa kekhalifahan kaum muslimin. Yahudi ini, ya, khususnya ketika kaum muslimin menguasai Al-Quds, ya, dari tangan bangsa Romawi, orang-orang Yahudi ini, jamaahullah, ya, dibiarkan hidup tenang, dibiarkan hidup nyaman, dibiarkan beribadah sesuai dengan kehendak mereka di Palestina, tidak diganggu-gugat, ya. Makanya mohon maaf, ya, kalau kita bicara tentang solusi sekarang gitu kan, apa solusi bagi Palestina dan Israel sekarang, atau Zionis Yahudi sekarang, ya? Pilihannya kan ada 4. Pertama, rakyat Palestina pergi, meninggalkan Palestina. Dan jangan diketawain, ini yang ngusul banyak dari umat Islam sendiri. Jadi orang-orang Palestina itu disuruh pergi. Ngapain bunuh diri menghadap Israel? Itu usul bukan dari orang non-muslim loh, dari umat Islam sendiri. Silakan teman-teman googling gitu kan. Jadi jangan ketawa, lucu amat. Enggak, ini dari umat Islam sendiri. Ya, kita tahu orang-orangnya gitu kan. Jadi udah tinggalin aja. Dunia damai, Palestina kasih ke Zionis gitu kan. Kan selesai. Toh masyarakat Palestina kan cuma 5 jutaan orang, 4 atau 5 juta orang, udah tinggal pergi aja gitu kan. 1 juta kirim ke Kalimantan gitu kan. Kemudian yang lain kirim ke Eropa mungkin, dan bertebaran lah gitu kan, dan dunia aman. Ini pilihan ini ada gitu kan, ada. Tapi dia nggak tahu bahwa Zionis ini bukan hanya keinginannya, bukan hanya Palestina. Bahkan saya suka sampaikan, Palestina ini sebagai gerbang, ya, terakhir bagi pencaplokan Zionis di daerah Timur Tengah. Kalau Palestina diserahkan ibarat bendungan, maka jebol, ya. Karena keinginan dari Zionis ini bukan hanya Palestina, dia ingin membangun Israel Raya yang, ya, teritorial perbatasan kekuasaannya itu membentang dari Sungai Nil di Mesir ke Sungai Efrat di Irak. Itu kalau kita tarik, ya, garis lurus pada 4 penjuru mata angin, maka yang akan menjadi kekuasaan atau negara yang dikuasai oleh Zionis ini, pertama Mesir. Sebagian Mesir dikuasai karena Sungai Nil. Yang kedua Palestina seluruhnya. Wilayah Syam, hampir seluruh wilayah Syam, 4 negara masuk semua. Irak, Iran, bahkan Saudi bagian utara itu kalau kita tarik Sungai Nil menuju Sungai Efrat, klak ditarik, itu masuk. Tabuk itu masuk. Jadi tanah Hijaz bagian utara, Makkah, Madinah itu masuk wilayah kekuasaan orang-orang Zionis kalau kita serahkan Palestina. Nah, jadi jangan harap kalau kita serahkan Palestina kemudian urusan beres. Enggak bisa, ya. Mereka tujuannya bukan hanya Palestina, tapi juga negara-negara yang lainnya.
Ya, nah ini pilihan pertama. Pilihan kedua, bagi dua. Nah, ini yang banyak digaungkan termasuk oleh beberapa tokoh dan pengamat kita di Indonesia yang agak-agak sedikit fire begitu kan. Sudah, kita bagi dua saja. Ya, sebagian wilayah Palestina milik kaum muslimin Palestina dan sebagian milik Zionis. Saya jawab, kalau ini solusinya udah selesai dari dulu, ya. Tahun 1947 48 udah dibagi dua. Bahkan Yahudi itu banyak jatahnya 55%. Ya, sementara Palestina, rakyat Palestina itu cuma 45%. Kalau ini solusi udah beres, tapi buktinya tidak. Karena orang-orang Israel itu memang tidak pengen mendapatkan separuh, pengen semua. Makanya kita lihat hari ini teman-teman sekalian ya, peta Palestina itu kalau kita lihat wilayah Palestina itu hanya rakyat Palestina itu hanya mendapatkan 20% saja. Sementara 80% sudah digusur, diambil dan dijajah oleh Zionis ini. Jadi bukan itu solusinya gitu kan. Lagian seperti yang saya bahas di podcast saya ya, di bareng Bang Akmal beberapa waktu lalu di YouTube ya. Ini seperti kita dijajah Belanda ya. Kemudian ketika negosiasi ngomong ke Belanda, udahlah Belanda kita bagi dua ya. Sumatera untuk kami orang Indonesia, Jawa Anda. Kita nggak bisa. Masa kita menyerahkan wilayah kita ke mana namanya ke penjajah, kan nggak mungkin ya. Nah, kemudian solusi yang ketiga yang berikutnya adalah ya kembali ke deklarasi sebelum deklarasi Balfour ya. Nah, kita masuk ke tema kita ya. Jadi setelah selesai masa kekuasaan Islam, nakumullah, kemudian terjadilah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918 di mana blok sekutu melawan blok sentral. Ya. Blok sekutu ini Inggris, Amerika belakangan menyusul, ada Prancis, ada Yahudi di dalamnya. Ada Yahudi ya. Nah, di blok sentral ini ada Jerman, Austria, Hungaria dan beberapa pecahan negara Uni Soviet ya. Dan kemudian di sini yang paling penting juga adalah Turki Utsmani. Ya, dan perang dan sekutu yang menang. Sehingga wilayah Syam secara keseluruhan di dalamnya Palestina masuk dalam kendali Inggris, kendali sekutu. Oleh Inggris karena berkuasa atas Palestina ini ya, sebagian tanah itu, sepetak tanah diberikan kepada Yahudi. Karena balas jasa Yahudi yang sudah mendompleng ikut dalam persekutuan mereka melawan musuh pada Perang Dunia Pertama. Ya, jadi dikasih dan ini kisahnya nggak pendek. Awalnya kan Yahudi minta, kami kan udah bantu Anda sekutu, tolong kami kasih tanah, kami kan nggak punya lahan nih gitu kan, orang Yahudi ini gitu ya. Karena mereka sudah tersebar di Jazirah Arab, tidak mungkin lagi gitu ya karena kekuasaan kaum muslimin. Nah, sempat muncul beberapa opsi. Ada yang sempat mereka mau dikirim ke Jepang gitu ya, sempat ke Uganda, ada beberapa pilihan negara yang lainnya ya. Tapi akhirnya mereka memilih untuk Palestina. Maka dikasihlah Palestina dan sejak tahun 1917 itulah ya, lanjut ke tahun 1947, 48, 67 ya. Terus terjadi penggusuran tanah milik kaum muslimin di Palestina dan sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ya, sedikit demi sedikit ya, rumah-rumah kaum muslimin dihancurkan. Bahkan salah satu pemicu peristiwa di Jalan Syekh Jarrah kemarin, salah satu di antaranya adalah karena tanah milik kaum muslimin di sana digusur. Dan kemudian ketika ditanya oleh pemiliknya, kenapa tanah kami diambil? Kata mereka apa? Kalau kami bukannya mengambil, nanti pasti akan ada orang lain yang mengambilnya. Ini kan lucu gitu kan. Jadi sama kayak kita nemu uang itu kan di jalanan. Diambil. Mesti kan nggak usah diambil. Nanti kan yang punya nyariin gitu kan. Atau misalnya di masjid. Di masjid kita nemu jam tangan gitu kan. Mesti kan jangan diambil, itu kan milik orang. Nah, tapi diambil. Kenapa diambil? Ntar kalau saya nggak ngambil, nanti pasti ada orang yang ngambil. Kan nggak beres pemikiran seperti ini gitu ya. Maka dicaploklah rumah tersebut. Dan kemudian kaum muslimin Gaza protes ya, dan kemudian terjadilah tragedi di akhir Ramadan kemarin. Nah, ini sekilas sejarah pencaplokan tanah Palestina oleh Zionis Yahudi, nakumullah. Dan dari sini kita kemudian sebagai simpulan terakhir ya, yang harus diluruskan, ada kesan begini. Dan ini opsi yang keempat tadi itu ya, opsi yang keempat. Jadi di pelajaran SD kita dulu suka ada
guru agama kita ya, semoga saja bisa diluruskan untuk untuk generasi sekarang. Kita suka membagi dan membuat tabel begini. Islam itu agamanya, Muhammad adalah nabinya, Al-Quran kitab sucinya. Kristen agamanya, Isa nabinya, Injil kitab sucinya. Yahudi agamanya, Musa nabinya, kitab sucinya adalah Taurat. Ini salah fatal. Sebab Taurat dan Injil adalah kitab suci kita, umat Islam. Ya, bukankah salah satu bentuk keimanan kita beriman kepada kitab-kitab suci? Di antaranya apa? Di antaranya beriman kepada al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab suci. Kita mengimani Taurat, Injil, Zabur, kita beriman kepada yang asli gitu ya. Jadi itu bagian tidak tepat. Musa itu nabi kita. Bahkan ketika bicara tentang Nabi Musa ini ya, kata Rasul ya, itu nabi kita ya, bukan nabi ya, orang Yahudi, apalagi Bani Israel yang sekarang sudah menyeleweng ya. Bagaimana mungkin mereka ingin menganut dan menganggap bahwa Musa nabi mereka, sementara ajarannya tidak sama dengan Musa alaihissalam ya. Bagaimana mungkin mereka menganggap bahwa kitab Taurat itu adalah kitab suci mereka, padahal ajaran mereka tidak sama dengan kitab Taurat tersebut. Nah, jadi Al-Quds adalah milkun lil muslimin, milik kaum muslimin ya, dan begitu banyak ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul yang menyatakan ya bahwa tanah tersebut adalah milik kaum muslimin ya. Baik, jam 6:11. Wah, udah lumayan ya, terlewat dari jam 6. Kita cut sampai di sini, sisanya kita luangkan waktu sampai 15 atau 20 menit sampai setengah 7 nanti insyaallah. Saya serahkan kembali ke Pak Atid untuk memimpin diskusi kita. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz, ini menjadi informasi yang tentunya meluruskan dan juga menjadi bekal buat kita untuk menjadi cerita ya dari zaman ke zaman ya, agar kita tidak dibelokkan oleh sejarah yang salah. Baik, para jamaah sekalian, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan pada Ustaz yang berada di Zoom, silakan untuk menyampaikan melalui open mic atau menulis pertanyaan di kolom chat. Dan bagi jamaah yang berada di YouTube, silakan juga untuk menulis di fitur live chat di YouTube. Alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Mohon izin membacakan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau dirunut dari cerita tadi, maksudnya antara negara Syam, apakah artinya negara Syam lah yang ingin dicaplok oleh Yahudi ini, Ustaz? Apakah begitu? Pertanyaan yang pertama. Ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat peta gitu kan, peta. Dulu ada dia sebut dengan wilayah Syam. Kalau sekarang sih nggak ada lagi ya, karena Syam itu kan di zaman Rasulullah dan para sahabat merupakan provinsi ya paling besar ya wilayahnya ya. Yang gubernur paling lamanya kan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kita pernah bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Nah, yang membentang ya dari wilayah Suriah ya, ini Syam bagian utara sampai ke Yordania dan Palestina ya. Nah, ini wilayah Syam. Setelah Perang Dunia Pertama, karena wilayah ini berada dalam kendali sekutu karena mereka menang perang ya, maka wilayah ini kan dibagi-bagi. Bahkan ada riwayat mengatakan pembagian itu berdasarkan peta, jadi dibentangkan peta gitu ya, kemudian ditarik garis lurus pakai pensil gitu ya. Jadi makanya perbatasan wilayah Syam itu kan lurus ya, nggak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan perbatasan wilayahnya kan nggak lurus ya, jadi nggak rata, dia belok-belok karena berdasarkan sungai ya. Jadi perbedaan antara Kelurahan Ciluar, Cimahpar, Tanah Baru itu yang nggak lurus karena dia ngikutin arus sungai. Jadi kalau udah nyebrang sungai udah beda wilayah. Nah, tapi kalau di sana kan enggak, perbatasannya berdasarkan penggaris. Jadi di peta itu digaris lurus, diukur, maka dibagi-bagi ya. Nah, ini wilayah Syam. Sekarang tidak ada lagi. Syam itu meliputi 4 negara, Suriah, Lebanon, Yordania dan negara Palestina. Ya. Nah, wilayah inilah yang menjadi salah satu target dari Israel ini. Dan
hampir, bukan hampir, bisa disebut semuanya empat wilayah ini sudah lumpuh gitu ya. Palestina 80% sudah dikuasai oleh Zionis ya. Yordania ya emang dia masih menjadi sebuah negara merdeka, tapi sudah tidak punya kekuatan lagi ya, bahkan sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Makanya kalau kita pengen ke Al-Quds itu kan jalan yang paling memungkinkan lewat Yordania, karena mereka punya link langsung gitu ya, perbatasan langsung. Kalau dari tempat lain kan sulit. Kemudian yang ketiga, wilayah Lebanon. Ini negeri kecil, nggak bisa apa-apain, nggak punya kekuatan. Terakhir Suriah udah ampun-ampunan ya, sudah berapa tahun ya dilanda perang terus, dan itu dipelihara terus ya supaya mereka lemah. Kan sederhana, teori penjajahan itu kan sederhana, pecah belah dan jajahlah. Nah, Suriah itu dibiarkan bergejolak, perang saudara ya, perebutan kekuasaan ya, dan tidak bisa dihentikan. Dan kita tahu di belakangnya itu adalah ada kepentingan Yahudi untuk melumpuhkan wilayah tersebut. Sehingga ketika tiba masanya, negara-negara kecil ini tadi tinggal dicepok. Makanya Palestina ini kan benteng. Ketika Palestina ini jebol, maka yang lain itu ngalir. Seperti air gitu kan, ini benteng nih. Nah, makanya dengan segala catatan ya, dengan segala ketidaksetujuan kita harus berterima kasih kepada teman-teman kita Hamas itu ya. Mereka mewakili kita. Mereka mewakili kita berjibaku menjadi ribat gitu ya, menjadi penjaga Al-Quds yang terdepan gitu ya. Makanya agak sulit diterima kalau hari ini masih ada yang nyinyir gitu kan. Apalagi tidak pernah mengkonfirmasi misalnya Hamas disebut Syiah ya kan, karena dekat dengan Iran. Ya dalam hal ini mereka kan perang, harus dekat dengan siapapun ya, siapa yang mengeluarkan bantuan yang diterima gitu kan. Yang kita sayangkan justru kenapa negara-negara tetangga tidak ngasih bantuan. Ketika mereka mendapatkan bantuan dari Iran dikritik, ini kan lucu. Jadi lucu jadinya gitu ya. Jadi mereka bekerja sama atau kemudian bantuan dari Iran dikritik, sementara negara-negara sekitar nggak ngasih bantuan, kritik. Ini kayak ada orang kelaparan gitu kan ya, kemudian ada yang nolong, kita maki-maki gitu yang nolong, sebentar kita biarin. Ini nggak benar ya. Atau ada yang lebih fatal lagi, bikinan Yahudi gitu kan, ini konyol. Justru mereka terdepan melawan Yahudi. Ini sama dengan menyebut Pangeran Diponegoro itu anteknya Belanda kan, diketawain orang kita kalau begitu ya. Masa bikinan Belanda ya, penjajah ya. Jadi kita harus bijak. Intinya bahwa andai kita tidak bisa berbuat banyak ya berdoa, atau paling tidak nyinyirin teman-teman kita yang sedang berjuang di sana. Wallahu a'lam.